Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajid tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Bapak-bapak jamaah pengajian rahimakumullah, di dalam kitab Sunan At-Tirmizi juga dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Bulughul Maram, kitab Jami Bab Juhud wal Wara, halaman 447, nomor hadisnya 1486. Hadisnya wa ani ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keterangan lain, maksud berada di belakang Nabi itu adalah dibonceng oleh Nabi. Jadi Nabi naik unta, Ibnu Abbas itu beli belakang Nabi. Nah, ketika Ibnu Abbas di belakang Nabi inilah, Nabi memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas itu. Nasihatnya itu, ya gulam, wahai anak muda. Disebut anak muda karena usianya pada waktu itu sekitar 10 tahunan. Diberi nasihat oleh Nabi. Nasihatnya dalam, Pak. Ihfadillah yahfazka. Satu, jagalah Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Yang kedua, ihfadillah tajid tujahaka. Jagalah Allah, maka kau akan menemuinya di hadapanmu. Yang ketiga, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta tolong, kalau kau meminta, maka mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Mungkin ini tidak bisa kita terangkan keempat-empatnya. Saya bawa yang pertama saja. Nasihat Rasul kepada Ibnu Abbas itu yaitu kalimat ihfadillah yahfazka. Jagalah olehmu Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Timbul pertanyaan, kenapa Rasul memerintahkan kepada Ibnu Abbas untuk menjaga Allah? Bukankah Allah itu ala kulli syai'in qadir? Bukankah Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu? Bukankah Allah itu maha kaya? Lalu kenapa kita harus menjaga Allah? Nah, disinilah perlunya pendapat para ulama yang menjelaskan kata per kata dari hadis tersebut. Apa maksud jagalah Allah? Imam Utsaimin dalam kitabnya Fathul Jalali wal Ikram, beliau menjelaskan, walaisal muradu an tahfadzallaha nafsahu. Bukanlah maksudnya kau menjaga Allah itu menjaga Allah. Li'annallaha ghaniyun 'anil alamin. Karena Allah itu maha kaya atas semesta alam. Lakinil murad, nah, yang dimaksud menjaga Allah itu hibdul dinihi,
menjaga agamanya. Jadi kata Rasul, jaga Allah, bukan jaga Allahnya, karena Allah tidak perlu dijaga. Jadi maksud jaga Allah itu apa? Jaga agama Allah. Bagaimana cara menjaga agama Allah itu? Al-qiyamu bisyara'i'ihil wajibati wal mustahabat, yaitu kita melaksanakan syariat-syariatnya, baik yang wajib ataupun yang sunatnya. Wa tarku nawahihi, kita meninggalkan yang dilarangnya, al-muharramati wal makruhat, baik yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Nah, ketika kita sudah bisa menjaga agama Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, berarti kita sudah menjaga Allah. Nah, diperkuat oleh Imam Al-Basam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, jilid keempat halaman 691. Apa maksud ihfadillah, jaga Allah itu? Bisighatil amri, Rasul menggunakan sigoh fil amr. Yang pernah belajar sorof, tasrif, itu pasti tahu fil amr itu adalah kalimat perintah. Maksudnya uzkurillah, ingatlah kepada Allah. Bagaimana cara mengingat kepada Allah? Tidak cukup hanya melafalkan dan mengingat saja. Yang disebut zikir kepada Allah itu adalah wahfad awamirahu bil imtisal, jaga apa yang diperintahkan dengan cara melaksanakan, wa nawahiyahu bil ijtinab, dan jaga apa yang dilarang dengan cara ditinggalkan. Nah, inilah esensi dari takwa. Kan dulu kita ketika mengartikan, mendefinisikan takwa itu seperti itu, melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Seperti itu kan? Jadi secara tidak langsung Rasul sudah menyuruh kepada Ibnu Abbas itu takwa kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran kalimat menjaga itu ada dua. Orang yang menjaga di dalam Al-Quran itu ada dua. Yang pertama dengan kalimat Al-Hafiz. Jadi iya-nya yang panjang, fa-nya Al-Hafiz. Ada juga menjaga Allah itu dengan kalimat Al-Hafiz, ha-nya yang panjang. Ketika diterjemahkan, ditranslate ke dalam bahasa kita, itu diartikan menjaga dua-duanya. Seperti contoh di dalam surat Qaf ayat ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, haza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Ada Pak? Hafiz. Inilah yang dijanjikan kepada setiap orang yang kembali bertobat dan mereka hafiz, menjaga kepada Allah. Hafiz. Tapi di dalam surat At-Taubah ayat 112 Allah menjelaskannya, wal hafizuna, panjang hana ini, wal hafizuna li hududillah, mereka yang menjaga terhadap batasan-batasan hukum-hukum Allah. Jadi ada yang al-hafiz, ada yang al-hafiz. Apa perbedaannya? Dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, Imam As-San'ani menjelaskan, para ulama menerangkan bahwa kalimat al-hafiz adalah menjaga perintah-perintahnya. Kenapa Bapak sholat? Karena diperintah. Kenapa Bapak saum Ramadan? Karena diperintah. Kenapa Bapak-bapak sedekah? Kenapa Bapak-bapak talabul ilmi? Itu semua diperintah. Ketika kita sholat, kita saum, kita sedekah, kita talabul ilmi, berarti kita sudah al-hafiz, menjaga kepada apa yang diperintahkan Allah. Sedangkan al-hafiz, haknya yang panjang, itu adalah menjaga terhadap dosa-dosanya sehingga ia tidak melakukannya. Kenapa kita tidak berzina?
Karena dilarang. Kenapa tidak mabuk? Tidak mencuri? Karena dilarang. Kenapa tidak berjudi? Dilarang. Ketika kita tidak berzina, tidak berjudi, tidak mencuri, berarti kita itu menjaga. Menjaga apa? Menjaga terhadap apa yang dilarang. Namanya bahasa Arabnya Al-Hafiz. Jadi beda Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Nah sekarang perintah Rasul kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah. Jaga yang mana? Apakah menjaga perintahnya atau menjaga yang dilarangnya? Kata Imam As-Sun'ani, maka perintah Rasulullah untuk menjaga Allah adalah mencakup apa yang telah disebutkan. Yaitu dua-duanya, menjaga atas apa yang diperintahkan dan menjauhi atas apa yang dilarang. Nah, kabayang ya namanya, bahwa menjaga Allah itu dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, dengan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi ketika bapak-bapak sudah melaksanakan yang Allah perintahkan, sudah meninggalkan apa yang dilarang, berarti kita sudah masuk ke dalam perintah Rasul, jagalah Allah. Apa manfaatnya, fadilahnya ketika kita bisa menjaga Allah? Nomor 6, yahfazka. Maka Allah yang akan menjagamu. Maksudnya, dalam kitab Badrul Tamam diterangkan, hadza huwa jawabul amri. Ini adalah jawaban dari perintah tadi. Wa huwa jaza was thawab, yaitu balasan dan pahala. Yang nomor 7, anna jazaa min jinsil amal. Model bahasa seperti ini itu disebutnya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Karena kita menjaga Allah, Allah yang akan menjaga kita. Nah itu model-model itu banyak dalam Al-Quran. Seperti contoh, in tansurullah yansurkum. Ketika engkau menolong Allah, Allah yang akan menolongmu. Azkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, aku yang ingat kepada kalian. Itu bahasanya seperti itu. Itu disebutnya al-jaza min jinsil amal. Karena kata Imam Utsaimin, wa anna insana lama hafidha rabbahu. Manusia itu ketika bisa menjaga Tuhannya, menjaga Allah dengan takwa kepada Allah, hafizahullah, pasti Allah yang akan menjaga. Pasti Allah yang akan menjaganya. Tugas kita sebetulnya cuma satu, Pak. Taat kepada Allah. Di dunia ini cuma satu tugas kita, taat kepada Allah. Karena ketika kita taat kepada Allah, Allah yang akan menjaga kita. Urusan dunia nanti dijaga oleh Allah, urusan keimanan dijaga oleh Allah. Tugas kita apa? Taat kepada Allah. Dengan melaksanakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Posisikan diri kita sesuai dengan keinginan Allah. Allah maunya apa terhadap diri kita, Pak? Maka kita laksanakan. Nah, maka kita tidak terlalu banyak berpikir bagaimana masa depan, bagaimana kehidupan. Allah yang atur. Kalau tadi cara kita menjaga Allah sudah terbayang dengan bertakwa kepada Allah. Nah, sekarang baliknya, cara Allah menjaga kita itu seperti apa? Bagaimana cara Allah menjaga kepada hamba-hambanya yang sudah bisa menjaga Allah? Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam nomor 8 dia menjelaskan wahifdullahi li'abdihi, penjagaan Allah kepada hambanya, yadkhulu fihi nau'ani. Itu ada dua macam. Ada dua macam cara Allah menjaga hambanya. Ahaduhuma, yang pertama, hifduhu lahu fi masalihi dunyahu. Allah jaga orang tersebut dalam urusan dunianya. Kita itu terlalu takut terhadap dunia, padahal itu belum terjadi. Kita itu terlalu mengkhawatirkan kejadian-kejadian, padahal itu belum kejadian. Padahal kalau kita melihat keterangan para ulama ini, ketika kita sudah taat kepada Allah, demi Allah, Allah yang akan menjaga dunia kita. Apa saja yang dijaga di dunia kita itu? Kahibdihi fi badanihi, Allah jaga badan kita. Allah sehatkan tubuh kita.
Allah hindarkan dari mara bahaya. Itu penjagaan Allah. Waladihi, Allah jaga putra-putra kita dari mara bencana, dari mara petaka. Wa ahlihi, Allah jaga keluarga kita. Wa malihi, bahkan Allah akan menjaga harta kita. Syaratnya apa? Jaga Allah. Bahkan nanti saya terangkan bahwa ternyata kesolehan orang tua itu akan berdampak menjadi penyebab dijaganya anak-anaknya oleh Allah. Jadi yang solehnya ini orang tuanya, tapi anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tuanya menjaga Allah. Maka sekali lagi tugas kita satu, taat kepada Allah. Udah beres. Nanti urusan dunia Allah yang ngatur. Apakah Nabi Musa tahu ketika dia memukulkan tongkatnya ke laut, laut itu akan terbelah? Tidak tahu. Apakah Nabi Nuh tahu ketika dia membuat perahu akan terjadi banjir besar? Tidak tahu. Apakah Nabi Musa tahu ketika dia menghanyutkan bayinya ke sungai, bayi itu akan selamat? Tidak tahu. Apa yang mereka lakukan? Taat kepada Allah. Meskipun secara akal, pikiran, mereka tidak menerimanya. Tapi karena mereka taat kepada Allah, mereka melaksanakan, Allah yang menentukan jalan. Bayangkan Pak, Nabi Musa itu dikejar oleh tentara Fir'aun dan Fir'aun sendiri, lalu terjebak di sebuah lautan yang begitu luas, begitu dalam. Lalu pengikut Nabi Musa itu sudah ada yang pasrah, tidak akan ada jalan lagi. Maju kena, mundur kena. Mereka sudah maut, ayo nama. Gitu Pak. Karena sudah tidak ada jalan lagi. Allah perintahkan, pukulkan tongkatmu. Maka laut yang begitu luas dan dalam itu terbelah menjadi jalan. Nabi Musa dan pengikutnya bisa melalui jalan itu sampai tiba di daratan lagi. Justru Fir'aun dan pengikutnya yang tenggelam pada waktu itu. Nah inilah bukti ketaatan. Allah teruskan jalannya. Nabi Nuh dicemooh, dibully habis-habisan karena membuat perahu di pegunungan. Siapa yang akan makainya? Kalau membuatnya di pinggir pantai mungkin masuk akal, Pak. Tapi ini membuatnya di pegunungan. Bagaimana memakainya? Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an pun dia menghina bapaknya. Tapi ketika Allah menurunkan azab dengan banjir besar yang gelombangnya saja seperti gunung, maka Nabi Nuh dan pengikutnya selamat. Karena apa? Taat kepada Allah. Ibunya Nabi Musa ketika mengandung, di tengah-tengah ada instruksi, peraturan hukum, setiap anak laki-laki yang lahir, bunuh. Khawatir ibunya Nabi Musa ini. Karena dia sedang mengandung. Begitu melahirkan, ternyata betul. Anaknya laki-laki. Tambah khawatir, tambah takut. Tiba-tiba turun ilham. Kata Allah itu kepada ibunya Nabi Musa, kalau mau selamat, hanyutkan. Sok Pak bayangkan, kahartos teh ke bapak-bapak. Bapak-bapak bawa orok ke saya, bayi. Ustad, ya yang selamat, cek simpuring teh palin keun we Pak. Cek bapak sugan gelo Ustad teh. Kurang gitu kan? Karena tidak masuk akal, tapi ditaati, dilaksanakan, buat peti, masukkan ke sana, mengandung. Hanyut. Tidak ada binatang jahat, binatang liar yang menggobek. Apakah bocor? Tidak. Allah jaga sampai tiba di dapurnya Fir'aun. Jadi sekali lagi tugas kita apa? Taat kepada Allah. Jadi konsepnya gitu. Taat kepada Allah, Allah akan tentukan jalan. Termasuk di dalam halaman 2, di dalam surat Al-A'raf ayat 96. Kalimatnya gini Pak. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Kalaulah penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Nah, syaratnya itu beriman dan bertakwa. Apa yang terjadi ketika penduduk negeri ini beriman dan bertakwa? Menjaga Allah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan benar-benar bukakan atas mereka itu keberkahan. Baik yang ada di langit ataupun ada di bumi. Jadi kalau mau dibukakan pintu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduknya dulu beriman dan bertakwa. Konsepnya seperti itu.
Tapi karena penduduknya itu kufur, kafir terhadap Allah, kafir terhadap nikmat-nikmat Allah, maka bukan pintu keberkahan yang Allah bukakan, walakin kazzabu, tapi mereka mendustakan kepada ayat-ayat Allah, fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Termasuk dalam surat Al-Quraisy, sama konsepnya seperti itu. Al ya'budu rabb hadzal bait. Beribadahlah kepada Allah yang memiliki rumah ini, maksudnya Ka'bah. Ketika kita sudah beribadah, taat kepada Allah, apa yang akan terjadi? Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Maka Allah akan memberikan makanan untuk menghilangkan lapar, dan Allah akan mengamankan mereka dari ketakutan. Ibadah dulu, taat dulu, nanti Allah yang akan tentukan jalan. Jangan dibalik. Maka pantas dalam surat Al-Fatihah kita sewaktu berdoa, sekurang-kurangnya 7 kali sehari semalam kita meminta kepada Allah. Kalimatnya itu Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ibadah dulu, minta pertolongan dulu. Ibadah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu. Nanti sesudah ibadah, nasta'in, baru minta pertolongan. Jangan dibalik konsepnya. Kita minta tolong kepada Allah, minta rezeki, minta apa. Tapi ibadah tidak. Ini koslet ini. Karena apa? Tidak nyambung. Karena konsep agama itu seperti itu. Jagalah Allah, Allah yang akan menjagamu. Kalau mau penduduk negeri ini makmur, kalau mau negeri ini makmur, maka harus iman dan takwa. Kalau mau diberi makanan dan juga dijaga dari ketakutan, ibadah dulu. Itu konsepnya. Ini tauhidnya seperti itu. Maka Allah akan menjaga. Apa yang dijaga? Urusan dunia kita. Yang pertama, badan kita dijaga, keluarga kita dijaga, putra kita dijaga, termasuk harta kita akan dijaga oleh Allah. Saya selalu terkagum-kagum kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketauhidan yang tinggi dari diri Nabi Ibrahim, istrinya juga Nabi Ismail. Nabi Ibrahim itu kan dari dulu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas soleh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami turunan-turunan yang soleh. Karena sudah 83 tahun, Nabi Ibrahim belum punya keturunan. Meminta terus kepada Allah. Akhirnya dari istri yang pertama belum dikaruniai, Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang kedua, Siti Hajar itu. Allah dengar doanya, diijabah. Dari Siti Hajar punya anak bernama Ismail, yang berarti Allah mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim. Tapi belum juga Nabi Ibrahim itu merasa bahagia, bangga luar biasa. Allah suruh istrinya dan anaknya itu supaya diasingkan. Kemana diasingkannya? Ke Mekah. Jangan Bapak pikirkan Mekah sekarang. Mekah dulu. 4.000 tahun yang lalu atau 5.000 tahun yang lalu. Diterangkan dalam kitab Sahih Bukhari, walaisa bimakkata yauma idzin ahadun. Di Mekah itu belum ada seorang pun. Belum ada satu orang pun. Masih sepi, kosong. Gunung batu. Walaisa bihamaun, di sana itu tidak ada air. Nah, itulah sebabnya yang menjadikan Mekah itu jadi sepi. Tidak ada penghuni karena di sana tidak ada air. Karena air itu sumber kehidupan. Di mana ada air pasti ada kehidupan. Di Mekah itu tidak ada air. Fawaddo'ahuma hudalika. Ditempatkan oleh Nabi Ibrahim istri dan anaknya di tempat seperti itu. Yang sepi, tidak ada orang. Yang tidak ada air. Tidak ada pepohonan. Gunung batu. Wa wada'a indahuma jiroban fihi tamar. Dibekali oleh Nabi Ibrahim itu, yaitu semacam karung berisi kurma. Wasiqa'an fihi ma'un,
dan sekantong segeriba berisi air. Itu yang dibekalinya. Ketika sudah anaknya ditempatkan di sana, istrinya sudah ditempatkan di sana, summa qafa Ibrahimu muntolikun. Kemudian Nabi Ibrahim pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Langsung pergi meninggalkan anak dan istrinya di tempat seperti itu. Maka wajar sifat kemanusiaannya Siti Hajar itu karena dia seorang wanita, ditambah lagi dia merasa cemas dan takut kalau harus ditinggalkan suami. Fatabi'athu Ummu Ismail. Ummu Ismail, Siti Hajar mengejarnya sambil berteriak-teriak, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu wa tatrukana bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un?" Mau kemana wahai suamiku? Engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini yang tidak ada manusia, tidak ada apapun. Tega engkau wahai suamiku? Berkali-kali. Faqalat lahu dzalika miraran, berkali-kali Siti Hajar berteriak-teriak seperti itu. Wa ja'ala la yaltafitu ilayya. Tapi Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun. Sugan ngalieu heula gitu, Pak. Istrina gogorowokan terus we cek bahasa Sunda nama noyod, Pak. Bapak terang noyod. Noyod terus. Berjalan tanpa menghiraukan. Kalau kata Ustaz Aceng Zakaria, Allahyarham, justru Nabi Ibrahim ini sedang menjaga perasaannya. Kalau Nabi Ibrahim sampai menoleh, dilihat istrinya itu sedang menangis, anaknya menangis, Nabi Ibrahim tidak akan pernah tega. Maka Nabi Ibrahim harus tega. Ini pokoknya. Karena laki-laki itu kan berpikirnya dengan ini. Akal pikirannya itu lebih dominan. Kalau perempuan itu perasaannya kalau perempuan, dominannya itu. Kalau laki-laki akal pikirannya. Pak, kalau tengah malam anak kita sakit, lalu nangis, masih kecil kan, lalu nangis. Yang mengayun-ngayunnya, Pak, itu siapa? Ibunya atau bapaknya? Wah, bener nih. Pasti menjawab ke ibunya. Ay bapaknya naon? Lain kerek teh. Itu teh sedang berpikir. Tidak aku budak hiji di ais kuduaan atuh. Tapi cenah ku ibunya. Karena laki-laki itu berpikirnya ini. Kalau perempuan perasaan. Nah, Nabi Ibrahim berusaha untuk menjaga perasaannya. Istrinya berteriak-teriak, terus we. Sampai istrinya itu karena cerdas, istrinya berpikir, "Tidak mungkin, Ibrahim itu kan nabi. Masa nabi mau meninggalkan istrinya di tempat seperti ini? Pasti ini ada sesuatu." Maka digantilah pertanyaannya itu, "Allahul ladzi amaraka bihada." Allahkah yang memerintahkanmu seperti ini? Menempatkanku dan anakku di tempat seperti ini? Apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Na'am, ya." Baru menjawab, ya. Berarti Nabi Ibrahim itu bukan dasar benci, bukan dasar dia membuang, tapi Nabi Ibrahim itu melaksanakan perintah Allah. Ketika sudah dijelaskan bahwa itu perintah Allah, maka istrinya langsung tenang. Langsung tenang. Yang tadinya takut, cemas, Pak, sekarang tenang. Bahkan ada perkataan yang luar biasa yang keluar dari Siti Hajar itu, apa? Izan la yudayyi'una. Kalau begitu, maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Wah, ini tauhid yang kuat. Ketika dia yakin bahwa ternyata ini melaksanakan perintah Allah, Siti Hajar yakin Allah tidak akan menelantarkannya. Allah tidak akan meninggalkannya. Allah tidak akan membiarkannya. Ini tauhid tingkat tinggi. Jadi ketika kita yakin, saya melaksanakan perintah Allah, gitu kan? Saya belum meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan takut, Allah yang akan menjaganya. Mulai dah, sehari, 2 hari persediaan air sudah mulai habis. Lalu berpengaruh kepada air susunya. Nabi Ismail yang masih kecil ingin menyusu, tapi air susunya tidak keluar. Mulai cemas di sana. Harus ada ikhtiar, berusaha, lari-lari, sofa marwah. Ini untuk mencari apa? Mencari air, sofa marwah. Terus seperti itu, tapi tidak dapat. Kata para ulama, meskipun Allah menjaga kita, tapi Allah akan melihat kesungguhan kita.
Ya tidak bisa bapak-bapak ngeduduk di masjid ngomong akal, Allahumma rzuqni dari subuh sampai isya di masjid, tidak bisa. Harus ada usaha. Nanti ketika sudah mentok, usaha optimal sudah kita lakukan, Allah membuka jalan di sana. Itu konsepnya seperti itu. Ketika Siti Hajar sudah kehabisan akal, mau kemana mencari air? Minta tolong ke siapa? Nggak ada orang. Di sanalah dia pasrah kepada Allah. Kembali ke Ismail yang sedang menangis. Dilihatnya di dekat kaki Ismail itu ada rembesan-rembesan air. Padahal di padang pasir. Digali oleh Siti Hajar. Lalu keluarlah air di sana. Yang dikumpulkan, dijadikan sumur, zam-zam, berkumpul. Jadilah sumur zam-zam. Minum di sana. Sudah minum, air susunya ada lagi diminum. Nah, itu mengundang hewan-hewan, ada burung ke sana, ada unta ke sana, karena mencium ada air. Terlihat gitu Pak, oleh kafilah-kafilah itu, kafilah ke sana, ternyata betul di sana ada air. Mereka meminta izin untuk meminta air kepada Siti Hajar. Silahkan. Bahkan kata Siti Hajar, ini milik Allah, diwakafkan atas jalan Allah. Silahkan, siapa yang perlu bawa air secukupnya. Akhirnya apa? Jadi ramai tempatnya itu. Orang-orang datang ke sana, datang pergi, karena untuk tidak jadi rest area. Lalu di sana juga ada bangunan-bangunan sekarang, banyak yang berdagang di sana. Orang-orang jadi baik kepada Siti Hajar dan Ismail. Kenapa? Karena Siti Hajar pun baik. Allah jaga. Lihat, Allah jaga. Tidak ada suaminya, tidak ada siapapun, tapi karena yakin kalau menjaga Allah, Allah yang akan menjaganya, dijaga oleh Allah. Hidup Pak, tidak kelaparan, tidak mati, karena apa? Allah yang menjaga. Nah, ini konsep tauhidnya seperti itu. Terus tadi kata saya, solehnya ibu bapak, orang tua, itu akan menjadikan dampak penjagaan Allah terhadap anak-anaknya. Saya ketika membaca surat Al-Kahfi, lalu saya tertarik pada kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Khidir itu diberi pengetahuan oleh Allah terhadap hal-hal yang akan datang. Nabi Musa ingin belajar, ingin menjadi muridnya dari Nabi Khidir itu. Kata Nabi Khidir, yuk kalau mau jadi murid saya, ikuti, jangan banyak bertanya. Syaratnya itu jangan banyak bertanya. Perhatikan. Ikut Nabi Musa itu kan. Lalu ketika suatu daerah ada seorang anak kecil masih kecil, Nabi Khidir tiba-tiba turun, lalu memukul anak tersebut sampai meninggal. Nabi Musa langsung protes, kenapa anak kecil dibunuh? Dia kan belum punya dosa. Nabi Khidir hanya tersenyum, jangan banyak tanya. Aduh, saya cuma lupa. Ikut lagi. Tiba-tiba ada perahu, banyak perahu di bolongan perahu. Nabi Khidir protes dari Nabi Musa. Nah, itu sudah di bolongan, gitu kan? Jangan banyak tanya. Sekali lagi bertanya, tunggu dulu deh, gitu bahasa kita, kan? Akhirnya ikut lagi Nabi Musa itu. Nah, tiba-tiba di sebuah kota itu ada sebuah rumah yang dindingnya itu mau roboh. Dindingnya mau roboh. Oleh Nabi Khidir dibenerin, dikokohkan lagi si dindingnya tersebut. Tetap aja Nabi Musa mah bertanya, kenapa dindingnya dikokohkan lagi, dibangun lagi? Kata Nabi Khidir, kamu tidak bisa bersabar. Ini perpisahan antara kamu dengan aku. Lalu dijelaskan. Nah, saya jelaskan yang ketiganya saja. Untuk yang 1, 2 nanti Bapak baca saja surat Al-Kahfi. Dalam nomor 12, nah itu surat Al-Kahfi 82 itu terangkan kenapa Nabi Khidir membangun lagi dinding itu. Wa amal jidaru fakana ligulama ini yatima ini. Dinding itu milik 2 anak yatim di Madinah, di kota. Wa kana tahtahu kanzulahuma, di bawah dinding itu ada harta milik anak yatim tersebut. Tersimpan harta milik mereka berdua yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Cuman ada kalimat ini, wa kana abuhuma solihan. Ayah mereka adalah orang soleh. Kalau orang soleh apa? Menjaga Allah, taat kepada Allah. Farada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka Allah menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa. Wa yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbika, dan mereka akan memiliki, mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhannya.
Bayangkan Pak, orang tuanya sudah tidak ada, tapi orang tuanya punya harta, disimpan hartanya, dijaga oleh Allah. Untuk siapa? Untuk anaknya. Supaya nanti ketika anaknya itu dewasa, anaknya itu bisa memiliki harta tersebut. Bayangkan kalau ternyata si dinding itu roboh, runtuh, lalu si harta itu kelihatan oleh orang-orang, kemungkinan akan dirampok, akan diperebutkan. Tapi Nabi Khidir tahu, maka Nabi Khidir dia membangun lagi dinding tersebut. Maka kata para ulama, solehnya orang tua itu akan menjadikan penyebab dijaganya putra-putra kita. Ketika putra kita ingin dijaga badannya, dijaga agamanya, dijaga kesehatannya, maka orang tuanya dulu yang soleh. Nanti Allah yang akan menjaganya. Bisa saja bapak-bapak sekarang senang berkumpul dengan orang-orang soleh, senang bertolabul ilmi, senang bapak duduk-duduk dengan orang-orang yang mencintai ilmu. Itu mungkin doa bapak kita dulu yang menitipkan kita kepada Allah. Ya Allah, cing soleh murang kali ilmu, cing jadi jalmi-jalmi manfaat, resep ke masjid. Bisa jadi seperti itu. Akhirnya diijabah sehingga bapak-bapak senang duduk bersama orang-orang yang soleh. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang pertama Pak, Allah jaga dunianya. Yang kedua, penjagaan Allah kepada hambanya itu, nomor 13, an-nausani minal hifdi, penjagaan yang kedua, wahwa asrafun nau'aini, dan itu adalah yang paling mulia, hifdullahi li'abdihi fi dinihi wa imanihi. Allah menjaga orang tersebut, hamba tersebut, dalam urusan agamanya, dalam urusan keimanan. Kalau tadi dalam komputer hardware-nya oleh Allah dijaga, fisiknya, hartanya, keluarganya dijaga oleh Allah. Sekarang software-nya apa? Iman dan agamanya Allah jaga. Sehingga ketika orang sudah terjaga agamanya, fayahfaduhu fi hayatihi minasyubuhatil mudillah. Allah jaga orang tersebut dari syubhat-syubhat yang menyesatkan, wa minasyahawatil muharramat. Allah jaga orang tersebut dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Wa yahfadu alaihi dinahu inda mautihi, Allah jaga orang tersebut ketika mautnya, ayatawaffahu alal iman, dan Allah wafatkan orang tersebut atas keimanan. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi penjagaan yang kedua, yaitu penjagaan softwarenya, itu Allah jaga dari urusan agama dan keimanannya. Allah jaga dari syubhat-syubhat yang menyesatkan, Allah jaga dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Dan yang terpenting, Allah jaga keimanannya itu ketika kematiannya. Kita tahu bahwa ternyata ketika seseorang sedang sakaratul maut, itu orang tersebut akan diperbutkan oleh dua, yaitu oleh setan dan oleh malaikat. Setan berusaha mempengaruhi orang tersebut agar kafir kepada Allah di saat-saat terakhirnya. Malaikat pun mengingatkan agar orang tersebut terus iman kepada Allah. Maka tugas bagi kita ketika ada seorang yang sedang sakaratul maut, kita talqinan la ilaha illallah di telinganya itu, supaya akhir ucapannya itu adalah kalimat tauhid, dakhala jannah, dipastikan masuk surga. Tapi bagi orang-orang yang sudah biasa menjaga Allah dengan menjaga perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, maka fayatawaffahu alal iman, Allah akan mewafatkan orang tersebut dalam keadaan iman. Allah akan mewafatkan orang tersebut dalam keadaan bertauhid. Ada yang menalkinkan atau tidak, pasti orang tersebut akan wafat dalam keadaan iman. Itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Itu Pak, pentingnya menjaga Allah itu. Isi kita bapak-bapak punya istri nih, subuh susah dibangunkan, atau anak laki-laki susah dibangunkan, sok harewoskeun, bisikeun dina telingana teh, la ilaha illallah, kajat langsung. Doa Rasulullah saja, seorang Rasul, sebagai seorang Rasul, Rasul meminta dijaga oleh Allah. Nah, saya kutip. Ketika mau tidur itu kan ada doa, Pak. Bapak suka berdoa ketika mau tidur? Apa doanya? Allahumma ahya wa amut wae gitu. Allahumma slamtu, Pak, berada panjangnya. Atau ini doanya nih. Ini juga sahih dalam kitab Bukhari. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u.
Dengan namamu ya hai Tuhanku, aku letakkan lambungku dan atas namamu aku mengangkatnya. Maksudnya kita tidur atas nama Allah, kita bangun pun atas nama Allah. Nah ini kalimat tauhidnya di sini nih. In amsakta nafsi, kalau engkau tahan jiwaku, farhamha, maka berilah aku rahmat. Wa in arsaltaha, tapi kalau engkau lepaskan kembali, fahfazha, maka jagalah ia bima tahfadu bihi ibadaka sholihin, seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Jadi kan dalam surat Az-Zumar itu diterangkan bahwa ketika kita tidur itu ada persamaan dengan kematian. Persamaannya itu ruh kita sama-sama dipegang oleh Allah ketika tidur. Perbedaannya, orang yang meninggal itu Allah pegang terus tidak Allah kembalikan, sedangkan orang yang tidur itu Allah kembalikan lagi, sehingga bapak-bapak bisa bangun lagi karena ruhnya dikembalikan lagi. Jadi itis perbedaan antara tidur dengan kematian itu. Maka kita lihat amaliah Rasul ketika mau tidur, Rasul istighfar, Rasul bertaubat, Rasul berdoa, Rasul meminta kepada Allah, wudu dulu. Jadi kan karena ditakutkan malam itu adalah malam terakhir. Maka doanya seperti ini. Sudah pasrah ya doanya teh. Kalau engkau tahan jiwaku ya Allah, engkau matikan aku pada malam ini, arhamha. Kita minta diberi rahmat oleh Allah. Tapi kalau pilihan yang kedua, wa in arsaltaha, engkau melepaskan lagi ruhku, fahfazha. Minta dijaga. Dijaga apa? Seperti engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh, yaitu dijaga urusan dunianya dan dijaga urusan keimanannya. Kalau mau tidur teh serius nih. Jangan kalau tidur teh ngampalkeun karpet, hareupeun TV kieu eta Pak. Mau habis mika gitu mah moal. Akhirnya TV menjadi lalajo urang gitu kan. Wudu dulu. Sudah wudu dulu, Rasul mah witir dulu. Sudah witir dulu, terus ketika mau tidur dia menggenggamkan tangannya, dekatkan ke mulutnya, lalu membaca trikul, Qul a'udzu birabbinas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallahu ahad, dan sudah itu diusapkan dari mulai kepala ke tubuh, ke wajah terus ke tubuh seperti itu. Lalu berbaring di sebelah kanan, sudah berbaring ke sebelah kanan, berdoa. Papasrahan ya Allah, maka kata Rasul, fa'in mutta min lailatika, ditakdirkan mati pada malam itu, meninggal pada malam itu, fa'anta alal fitrah, maka engkau meninggal dalam keadaan suci. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga urusan dunia kita, dijaga urusan keimanan dan agama kita. Tapi kalau kita mau dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bukan di masjid ini saja, tapi mudah-mudahan dikumpulkan juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.